Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku memasak atau membuat telur asin dadar ya. Yuk dicek apa sih bahan-bahannya. Ini aku masaknya tuh ya di dapur awur-awuran begini ya, karena tuh dapurnya tuh masih berantakan ya, dan masaknya tuh dengan menggunakan kompor mie kecil begitu ya teman-teman. Dan yuk aku akan ambil telurnya di sini. Dan ini dia telurnya. Di sini aku sudah punya dua macam telur. Ini telur asin dan ini telur yang biasa ya. Dan aku akan gabungkan kedua telur ini, satu butir telur asin dan 3 butir telur biasa begitu. Jadi nanti masaknya aku akan menggunakan dengan kompor yang mini begitu ya teman-teman. Ya karena dapurnya masih seperti ini nih. Cek tuh kan. Yuk lanjut, sekarang aku mau masak di tempat yang lain. Nah teman-teman, selain telur asin dan telur biasa, di sini sudah ada bahan tambahan seperti kentang, cabai, daun bawang, tomat, minyak goreng. Yuk sekarang mari aku sebutin satu persatu bahannya. Nah di sini sudah ada 1 butir telur asin tentunya ya, dan 3 butir telur biasa. Selain telur di sini aku juga menggunakan cabai rawit 10 buah. Lalu 1 butir kentang yang sudah dikupas. 1 batang daun bawang ini aku sudah potong 2. 1 buah tomat yang merah seperti ini. Lalu di sini ada minyak goreng atau minyak sayur secukupnya saja. Sekarang ayo mari kita mulai. Kentang kita potong-potong. Nah sekarang kentang sudah aku potong tipis-tipis seperti ini nih. Dan cabenya pun aku potong-potong sebesar-besar ini nih. Setelah cabai, lanjut daun bawang kita potong ya setipis-tipis. Ya terserah kalian deh mau setipis apa ya, selera saja. Nah di sini aku potong-potong setipis-tipis ini. Dan kalau tomat ini bagian terakhir saja motongnya ya, sambil mendadar telur sambil memotong tomat begitu, karena takut nanti kelamaan kurang enak kalau sudah dipotong lebih dahulu. Nah teman-teman, sekarang ketiga bahan sudah dipotong-potong seperti ini. Sekarang kita tinggal pecahkan telurnya. Ayo mari kita pecahkan telurnya ya. Ya, telur satu persatu kita pecahkan semuanya ke tiga atau keempatnya ya. Ini menyusul telur keempat, ketiga telur biasa 3, telur asinnya 1. Nah ini tuh warna telurnya tuh, telur asinnya keruh. Memang warna telur asin memang keruh ya teman-teman. Kita campurkan tuh putih telur asinnya ke dalam mangkok yang telah ada telur biasanya ya. Tuh kita keluarkan. Memang kental ya teman-teman, tapi kita harus sabar untuk mengorek. Suka-suka kamu dengan mengorek cara apapun itu. Di sini aku akan pindah tempat telur kuningnya. Dan aku ambil 1 wadah kotak plastik ini untuk menuangkan telur kuning asinnya ya ke dalam sini nih. Ini tuh kuningnya bagus ya, keras seperti apa begitu. Memang telur asin tuh ciri khasnya keras seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang aku mau potong ini telur kuningnya atau telur asin kuningnya, kuning telur asinnya. Dan ini tuh ya keras, agak keras. Memang telur asin tuh keras. Bagi kalian yang belum pernah memotong telur asin ya, memang keras seperti ini ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya membuka telur asin tuh keras seperti ini, seperti sudah dimasak ya. Ciri khas telur asin memang begini. Dan biasanya kan kita langsung direbus ya. Jadi tanpa tahu seperti apa sih sebetulnya telur asin ini ya, isi di dalamnya begitu. Nah sekarang aku mau bagi ini telurnya menjadi kepingan-kepingan gitu supaya nanti merata, supaya rata di nanti jika kita taruh di atas kuali yang berisi dadar telur tuh merata begitu. Jadi jangan menjadi satu gitu kan, nanti tidak berasa semua telur kuningnya ya. Ayo kita mulai. Sekarang kita mulai campurkan cabai. Setelah cabai, daun bawang menyusul. Berdua ini harus masuk ke dalam mangkok. Lalu kita kocok.
Nah, telur kocok sudah aku sisihkan, sekarang aku persiapkan kuali, lalu tuang minyak secukupnya ya, terserah kamu mau sebanyak apa. Ini sih kira-kira 5 sendok makan ya teman-teman, karena untuk menggoreng kentang. Dan ini dia kentangnya, kita tunggu sebentar supaya minyaknya panas. Nah, sekarang minyak sudah panas, masukkanlah ya. Setelah masuk ini bawahnya sudah agak kecoklatan, boleh dibalik ya teman-teman. Ini sedikit coklat begitu, jangan sampai gosong. Ini aku balik-balik seperti ini karena sudah agak kering dan agak coklat begitu, supaya tidak terlalu gosong banget begitu. Sekarang biarkan dulu sampai satu sisinya kecoklatan sampai matang begitu. Nah, satu sisinya sudah coklat lagi ya, kita angkatlah. Aku cek dulu ini sudah seperti ini, tandanya ini sudah matang teman-teman. Dan ayo kita rapi-rapihkan seperti ini, kita balik yang belum matang, kita harus matangkan juga ya semuanya pokoknya. Setelah matang nih kita rapi-rapihkan supaya satu sama lain tidak dempet. Nah, sekarang kita kucurkan telur kocok, daun bawang, dan cabai rawit, masukkan ke dalam kentang seperti ini ya teman-teman. Sampai semuanya tuh rata, habiskanlah telurnya ya, jangan ada sisa. Kita korek-korek tuh kalau perlu ya, supaya tuh bersih. Kalau masak tuh harus bersih, kan sayang ya bahan-bahannya. Kita tunggu sampai matangnya tuh merata. Nah, sekarang pinggir-pinggirnya tuh sudah mekar, sudah tanda-tanda mateng ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah ini bawahnya agak kering, kita congkel ini ya, atasnya yang masih cair supaya ngalir ke bawah begitu, dan nanti hasilnya akan bagus, tidak gosong karena tertutupi oleh cairan telur yang lembek ini. Setelah kita korek bawahnya tuh dan kita alirkan yang cair, kemudian kita tambahkan telur asinnya yang sudah kita potong-potong, lalu kita ratakan supaya tuh semuanya kedapatan, atau tengah-tengahnya ini supaya kedapatan ini telur asinnya ya, atau kuning telur asinnya. Kita oles-oleskan deh seperti ini, karena ini kan nempel begitu ya di sodetan begitu. Kita tunggu sampai bawahnya kering. Setelah dirasa bawahnya kering, kita cek, kita korek-korek bawahnya tuh supaya jika ada lengket-lengket supaya lepas begitu. Kemudian kita siapkan piring yang kosong dan ceper seperti ini untuk membalik ya, membalik dadar telurnya ini nih supaya letak yang matang tuh ada di atas. Aduh, netes-netes tuh kan. Nah, seperti ini teman-teman, dibalik ya, yang mentah berada di dalam piring begitu. Nah, kita geser lagi, kita tuang lagi ke kuali lagi seperti ini nih. Nah, kan jadinya yang mentah ada di bawah ya. Jika ada yang ketinggalan tuh, kan ada yang ketinggalan ya, diselipkan saja di bawahnya kan. Nah, seperti itu tuh yang aku lakuin. Karena kan telur kan gampang mateng begitu ya. Pokoknya paling mudah tuh masak telur ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, setelah ini nih kita guncang-guncang. Apinya kecilkan, takut nanti cepat gosong. Kita sibuk dengan yang lain, lalu ini gosong nanti ya. Kita goyang-goyang sedikit supaya tuh yang tadi memisahkan diri menjadi menyatu begitu. Aku diamkan nih, aku tekan-tekan supaya yang di dalam yang kejebak, telur yang kejebak tuh supaya kering gitu, supaya keluar cairan telurnya dari dalam begitu. Aku biarkan sebentar dulu supaya benar-benar matang begitu. Karena aku tuh ya kalau masak telur dadar, kalau enggak kering tuh kurang mantep begitu ya. Jadi biar agak kering begitu. Kalau nggak kering rasanya amis-amis gimana gitu. Nah, aku guncang-guncang sedikit begini supaya tuh yang masih ada di dalam matang begitu. Nah, kita tunggu sebentar dan sebentar-bentar diguncang begitu teman-teman. Nah, dengan api sekecil ini teman-teman, jangan terlalu besar kan ya. Kalau terlalu besar nanti gosong, maka akan pahit rasanya. Nah, ini dia nih, aku intip apakah sudah kering bawahnya. Ternyata sudah kering kan bawahnya tuh, lihat ya. Baiklah, sekarang aku matikan apinya.
Oh iya teman-teman, hampir lupa. Aku kan belum potong-potong itu ya tomatnya. Nih aku tunggu sebentar, aku akan potong-potong tomat dulu. Nah, tomatnya sudah dicuci, dipotong-potong lah sesuai selera ya, mau kayak apa potongnya, mau kecil mau besar, tapi aku lebih suka yang bulat seperti ini teman-teman, biar kelihatan cantik gitu, alur-alurnya tuh di tengah-tengahnya kayak bagus begitu ya. Apa kayak kadang ada kayak bentuknya kupu-kupu lah apalah begitu di dalam tomat tuh, atau hati tomatnya begitu ya, aku bilang tuh hatinya begitu. Nah, sekarang aku letakkan nih di piring yang sudah disiapkan, kemudian dirapi-rapihkan deh ya, seperti ini supaya tuh kelihatan atau cantik. Nah, sekarang telurnya kita angkat. Aku akan taruh di piring yang telah ada tomatnya. Nah, akhirnya selesai juga ya menggoreng atau memasak telur asin dadar. Inilah dia penampakannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh, cek. Ya, begitulah ya. Namanya juga telur asin. Kalau direbus begitu aja kan kurang apa ya, nampol begitu, makannya cuma sedikit karena terlalu asin begitu. Tapi dengan digabung-gabung seperti ini, membantu juga jika kalian di rumah tidak ada garam ya, bisa juga ditambah telur asin untuk pengganti garam. Jika kalian kehabisan garam di rumah, begitu ada telur asin, bisa deh dimasak seperti ini ya, tanpa harus membeli garam dulu di warung atau di supermarket ataupun di toko begitu. Lapisan kentangnya cantik ya, garis-garis atau ya semacam itulah. Nih tengahnya nih telur kuning ya, telur kuning asinnya, dan ini telur putihnya bergaris-garis gini. Nah, itu kentangnya kayak layer-layer atau lapisan-lapisan begitu. Dan ya, aku taruh dulu deh, sisihkan dulu. Aku mau cari temen makannya nanti ya. Temen makan telur asin dadar ini bisa juga dengan dimakan dengan roti, dengan nasi, ataupun dengan sayuran. Ya, pokoknya asal ada telurnya aja semua sudah enak. Dan ini tuh telur asinnya membuat sendiri ya teman-teman, tidak membeli begitu. Nah, jika kalian ingin membuat sendiri, boleh deh scroll-scroll ya di channel aku ini. Selamat mencoba. Dan terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum. Dadah.